Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nabila, saya mahasiswa hukum Universitas Negeri Malang. Di video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah hukum Islam secara lisan seperti seorang presenter. Nah, teman-teman, pembahasan yang akan saya bahas mulai dari alasan mempelajari hukum Islam, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, sampai contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, di sini ada 12 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu jelaskan alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Baik teman-teman, secara akademik hukum Islam ini perlu dipelajari karena hukum Islam ini merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, hukum Islam ini tidak hanya berfungsi sebagai hukum agama, tetapi juga sebagai sumber pembentukan hukum nasional. Banyak aturan hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam, terutama dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, bagi mahasiswa hukum mempelajari hukum Islam ini itu sangat penting teman-teman, karena memahami hukum secara menyeluruh baik dari aspek normatif, sosiologis maupun filosofis. Terus yang kedua, jelaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Nah teman-teman, hukum Islam ini memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum nasional di Indonesia karena kedudukannya ini didasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Dalam praktiknya, hukum Islam ini berlaku bagi umat Islam dan diakui secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Dengan demikian, hukum Islam ini menjadi bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia. Terus pertanyaan yang ketiga, itu jelaskan pola pembelajaran hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Nah, baik teman-teman, pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat melalui 3 pola, yaitu pola yang pertama ada pola formal yuridis. Pola formal yuridis ini hukum Islam diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua itu pola substantif, yaitu nilai-nilai hukum Islam diadopsi ke dalam hukum nasional seperti nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Terus yang ketiga itu adalah pola kultural teman-teman, yaitu hukum Islam ini dipraktikkan langsung oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan beragama. Terus pertanyaan yang keempat, berilah contoh konkret dan tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunannya. Nah teman-teman, tujuan hukum Islam ini dikenal dengan istilah maqsasid syariah. Contohnya itu perlindungan harta adalah larangan riba, kewajiban zakat, dan pengaturan waris agar hartanya itu tidak dikuasai secara zalim. Sedangkan perlindungan keturunan diwujudkan melalui aturan pernikahan yang sah. Nah, larangan zina dan penetapan nasab anak agar hak-hak keturunannya itu terlindungi. Terus pertanyaan yang kelima itu jelaskan mengapa diperlakukan atau diperlukan ijma dan qiyas di samping Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, baik teman-teman, tidak semua permasalahan di kehidupan manusia itu diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu diperlukan ijma.
yaitu kesempatan atau kesepakatan para ulama dan kias, yaitu penetapan hukum dengan cara menyamakan perkara dengan perkara lama yang sudah ada hukumnya. Terus isma dan kias itu berfungsi agar hukum Islam ini tetap relevan dan mampu menjawab persoalan hukum yang terus berkembang, teman-teman. Itu. Terus pertanyaan yang keenam, sebutkan urutan seseorang yang berhak menjadi wali nikah menurut hukum Islam. Dan apakah ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar nikah ini bisa menjadi wali nikah? Kalau tidak, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Nah, teman-teman, urutan wali nikah menurut hukum Islam ini adalah ayah kandung, kakek, dari garis ayah saudara laki-laki kandung, paman dari pihak ayah, dan terakhir dari wali hakim. Nah, ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar nikah ini, teman-teman, tidak dapat menjadi wali nikah. Karena apa? Karena tidak terdapat hubungan nasab yang sah atau menurut hukum Islam. Nah, jadi oleh karena itu yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut adalah wali hakim, gitu. Terus pertanyaan nomor 7, jelaskan perbedaan antara hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Baik teman-teman, hukum waris itu mengatur perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris ini meninggal dunia. Kalau wakaf adalah perbuatan hukum menyerahkan harta untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Terus kalau yang wasiat ini adalah pemberian harta yang berlaku setelah pewaris ini meninggal dunia dengan batas maksimal sepertiga harta gitu. Sedangkan kalau hibah ini adalah pemberian harta secara sukarela ketika pemberinya ini masih hidup, gitu teman-teman. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8, bila mana anak perempuan ini bisa mendapatkan bagian 2/3 harta warisan. Nah teman-teman, anak perempuan ini bisa mendapatkan bagian 2/3 harta warisan apabila jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak terdapat anak laki-laki. Jadi dia tuh kayak seandainya dia nggak punya anak laki-laki, jadi dia bisa dapat warisan 2 atau 3 harta gitu. Pertanyaan yang ke-9, apa sebabnya sering terjadi gugatan terhadap harta yang telah diwakaf oleh orang yang telah meninggal dari ahli warisnya atau anak cucunya? Nah, baik teman-teman, gugatan terhadap harta wakaf sering terjadi karena wakaf tidak dicatat secara resmi. Jadi kurangnya pemahaman ahli waris mengenai hukum wakaf serta adanya kepentingan ekonomi karena nilai harta wakafnya ini meningkat, gitu teman-teman. Terus pertanyaan yang ke-10, sebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, teman-teman. Nah, teman-teman harus simak ini ya, kan ini sangat penting. Beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, teman-teman. Nah, beberapa jenis jual yang dilarang dalam hukum Islam antara lain jual beli yang mengandung riba atau gahrah, teman-teman, atau ketidakjelasan, atau yang disebut nasya. Dan nasya ini kayak rekayasa harga gitu loh, serta jual beli barang yang diharamkan, teman-teman. Nah, terus pertanyaan yang ke-11, sistem bunga yang mengandung riba tidak diperkenankan dalam perbankan syariah.
Terus bagaimana caranya memberi keuntungan pada nasabah, teman-teman? Nah, perbankan syariah ini memberikan keuntungan kepada nasabah bukan melalui bunga, teman-teman, melainkan melalui sistem bagi hasil margin keuntungan dalam jual beli harta sewa jasa berdasarkan akad yang halal dan transparan ini, teman-teman. Terus pertanyaan yang terakhir, pertanyaan 12, apa yang menjadi ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi syariah? Nah, teman-teman, ciri-ciri utama gadai syariah itu adalah tidak menggunakan bunga dan berlandaskan prinsip tolong-menolong, teman-teman. Jadi, sedangkan asuransi syariah ini kan memiliki ciri-ciri prinsip ta'awun atau kepemilikan dana oleh peserta serta bebas dari unsur riba dan ghala dari maisir ini, teman-teman. Itu baik, teman-teman, demikian jawaban yang saya sampaikan atau seluruh pertanyaan ujian akhir semester hukum Islam ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.